Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, ya, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu tanaman masih sama di perkarangan belakang rumah berukuran 3 x 3 meter. Cuman yang saya bahas adalah tanaman kacang panjang. Nah, di video kemarin sudah saya singgung sedikit ya untuk nutrisi yang saya bikin dari air kelapa dan juga kunyit ya. Saya fermentasi dan saya aplikasikan ke tanaman, hasilnya seperti ini. Dan cabenya di akhir video kemarin ya, saya perlihatkan sangat bagus ya, banyak sekali buahnya. Dan sekarang akan saya bahas sedikit tentang kacang panjang. Nah, kacang panjang ini sudah beberapa kali petik tidak terhitung teman-teman ya, dan tidak banyak. Nah, uniknya di sini saya tidak mengasih acir itu ke atas melainkan ke samping. Tujuannya supaya tanaman yang lainnya terkena sinar matahari ya, seperti ini. Cabai di bawahnya juga berbuah. Tuh, bisa dilihat. Nah, ini tidak banyak yang saya tanam, hanya berapa biji saja teman-teman, tapi tumbuh dengan baik. Tuh bisa dilihat ya. Nah, di sini ada juga cabai yang kemarin saya bilang tuh buahnya sangat luar biasa, banyak sekali ya teman-teman ya. Tuh. Dan umur cabai ini sudah lama, sudah 1 tahun lebih, masih produktif dengan baik. Ini tidak banyak yang saya tanam, hanya beberapa saja batang ya. Di sebelah sini juga ada, ini yang baru saya tanam, umurnya beda, ini baru 1 bulan lebih teman-teman ya, sudah seperti ini, hampir 2 bulan ini tuh. Nah, daunnya memang kecil, tapi kelebihan cabai ini tahan penyakit ya, tahan cuaca seperti cuaca kemarau, cuaca penghujan itu tahan seperti itu. Nah, di video kemarin sudah saya bahas juga tentang tanaman daun bawang ya. Dan juga kangkung saya yang sudah 7 kali petik itu sudah mulai mengeluarkan bunga. Dan ini adalah bibit ya, anakan dari tanaman cabai yang tadi teman-teman. Tuh. Nah, ini sudah mulai ada bunganya. Juga nanti akan saya kembangkan juga teman-teman. Ini sawi yang baru berumur sekitar 2 minggu lebih ya, seperti ini, baru 1 kali pemupukan menggunakan pupuk POC. Nah, di video kemarin juga saya bahas sedikit tentang pupuk POC ya, dari bahan gulma. Itu hasilnya seperti ini. Saya aplikasikan ke tanaman. Tuh. Nah, sini. Dan kecambah yang saya budidayakan sendiri dari bayam cabut ya, sudah tumbuh. Ada juga saya tanam adalah kucai atau bisa disebut daun Cina. Nah, di sini saya bereksperimen menanam jagung, cuman tidak banyak, hanya 1 batang. Dan ini saya teliti ya, saya perhatikan ya. Ini baru 1 kali menggunakan pupuk POC, tumbuh dengan baik ya. Bisa dilihat, ini jagung manis ya teman-teman ya. Tuh. Memang tujuan saya bikin lahan 3 x 3 meter itu apa? Supaya kita bisa mengamati tanaman ya. Mengamati apa yang kita buat, saya aplikasikan di sini. Jadi tidak ada yang saya bohong-bohongi teman-teman ya. Oke, ciri khas ya seperti biasa, kalau tanaman kita sehat, organik, tanpa menggunakan kimia, itu belalang, hewan apapun itu makan dengan sukanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, bila dilihat ya, ini belalangnya. Nah, jadi belalang pun memakan tanaman kita. Jadi kalau kita makan itu juga aman ya. Tapi kalau tanaman kita tanpa ada lubang sama sekali, tanpa ada yang dicicipi hewan sama sekali, itu menandakan kalau tanaman kita itu beracun teman-teman ya. Jadi jangan salah pilih ya, kalau teman-teman maupun bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang beli sayuran di pasar, pilihlah tanaman yang banyak lubangnya, itu bebas kimia. Tapi kalau tanpa ada lubang sedikit pun ya, itu adalah racun. Jadi cara budidayanya itu menggunakan kimia semua, disemprot dengan fungi maupun pestisida supaya tidak dimakan hama. Nah, itu akan masuk ke dalam tanaman itu dan menjadi racun, menjadi residu. Makanya banyak sekali penyakit-penyakit sekarang yang tumbuh itu disebabkan karena dari pola makan kita yang sering makan racun itu teman-teman. Oke, ini daun bawang ini tidak saya buang, saya kumpulkan seperti ini. Ini saya akan bikin pupuk.
Tuh ya, bisa dilihat juga ini tumbuh dengan baik untuk bawang daunnya ya, baru 4 hari setelah tanam seperti ini, tidak ada kelayuan sama sekali ya, aman, tidak terkena busuk akar busuk batang. Nah, supaya aman dari busuk akar busuk batang itu gimana Pak caranya? Caranya sebenarnya simpel sekali teman-teman ya, cukup kita kendalikan air pada ladang kita, pada kebun kita. Kalau orang Jepang menyebutnya ladang itu adalah hatake teman-teman, seperti itu ya. Itu biasanya dikendalikan airnya supaya kelembapan itu terjaga. Itulah yang menyebabkan sebenarnya busuk akar busuk batang. Dan salah satunya adalah penyebab terbesarnya itu dari pupuk kimia, teman-teman ya. Kalau kita sering sekali menggunakan pupuk kimia, saya pastikan tanaman teman-teman maupun sahabat tani itu pasti sering sekali terkena namanya busuk akar busuk batang ya. Tuh. Oke, jadi cara saya memetik daun bawang itu sangat simpel, tidak saya cabut melainkan saya ambil daunnya saja ya, seperti ini. Tujuannya apa? Supaya awet teman-teman ya, supaya awet dan juga banyak anakan. Jadi yang saya tanam di lahan 3x3 meter ini sebenarnya tidak banyak ya, cuman saya sering membudidayakan itu secara gratis, tidak beli bibit, jadi menjadi banyak seperti ini. Contohnya daun bawang ini awalnya hanya 1 batang dari sisa dapur, saya tanam, saya kembangkan lagi, saya pisah-pisah lagi menjadi banyak. Nah, dan sekarang sudah saya tanam lagi ini dari kebun 3x3 meter sudah menjadi kebun di 5x10 meter di lahan sebelahnya. Tuh. Ini bibit sawi juga begitu teman-teman. Sawi ini juga saya kembangkan sendiri ya, tanpa beli. Tuh. Oke, saya sedikit membahas tentang tanaman cabai. Cabai ini ya bisa dilihat. Ini nggak tahu saya namanya cabai apa, yang penting ini adalah bisa, kalau saya sebutlah cabai lokal di Kalimantan itu saja teman-teman ya. Karena apa? Ini tahan penyakit. Mau cuaca ekstrim, panas, hujan, itu tetap bagus tumbuh dengan baik. Kalau tingkat kepedasannya memang tidak terlalu pedas, tapi pas lah ya, pas untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi bagi warga perkotaan ya yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, manfaatkanlah seperti ini. 3x3 meter itu sudah cukup bisa menjadi kebutuhan kita sehari-hari teman-teman. Oke, itu saja yang saya bagikan pada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, terutama bagi warga perkotaan dan warga perdesaan yang belum memanfaatkan pekarangan, dimanfaatkan karena untuk mencari makanan yang sehat itu susah kalau tidak kita budidayakan sendiri. Oke ya, jadi itu saja ya, saya akhiri wal topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.